Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar Alhamdulillah biasa, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Pada puasa nggak? Ya, Ibu. Alhamdulillah puasa Udah sehat. Lebaran, Bu. Oh iya. Nah, walaupun lagi puasa harus tetap semangat ya belajarnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Sebelum Bu. kita belajar, supaya belajar kita ini berkah, apalagi kita lagi puasa, maka kita berdoa dulu terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Baiklah, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini bersama Bu Rahma, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa, Ibu akan absen kalian dulu ya. Absensi kalian dulu biar tahu siapa yang tidak datang. Nah, nanti siapa yang namanya Ibu panggil bilang hadir ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Ainia Alif Atasya, Hadir, Bu. Anggi Ramadhani, Hadir, Bu. Diara Diana, Hadir, Bu. Fani Yolanda, Hadir, Bu. Gita Risantia, Bu. Irma Julian Biska, Hadir, Bu. Leni, Hadir, Bu. Melinda, ada yang Izin, lain? Bu. Sepertinya tidak ada, Bu. Nurul, Fadilah, Hadir, Bu. Yolvina Arfa, Citra, Hadir, Bu. Yuli Dwi Sarah. Hadir. Baiklah, jadi ada satu orang yang tidak hadir ya hari ini. Nah, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Ibu akan share PPT-nya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Udah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, bagus. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Di mana bisa kita singkat juga dengan PLSP dan PTLSP. Jadi persamaan linier dan pertidaksamaan linier ini dia berhubungan juga dengan aljabar yang sebelumnya sudah dipelajari. Jadi sebelumnya kita sudah belajar yang namanya aljabar kan. Misalkan Ibu contohkan, kalian semua pasti pernah ikut mama ke pasar kan? Iya, Bu. Pernah, Bu. Nah, saat di pasar misalkan ibu kalian membeli 1 kilogram jeruk dan ditambah lagi 2 kilogram apel. Nah, kalau kita misalkan jeruk itu X dan apel itu Y, maka kalau dalam bentuk aljabar nanti kita akan nulisnya dengan X tambah Y. dan apa apelnya? 2Y. Nah, 2Y. 2Y. 2 kilo. Dia berhubungan dengan aljabar. Nah, langsung saja ke persamaan linier satu variabelnya. Yang tadi cuma untuk mengingatkan kalian saja. Nah, persamaan linier satu variabel. Nah, anak-anak ibu semua pasti pernah menaiki yang namanya seperti ini. Apa nih namanya? Jungkat-jungkit. Atau injut-injutan kalau saya. Pernah kan? Pernah, Bu. TK atau pas SD pasti pernah kan?
Nah, jadi misalkan di sini, misalkan yang laki-laki ini namanya Tommy ya. Tommy ini beratnya 60 kilogram. Nah, yang ini kita misalkan Yuli, karena Yuli sedang puasa hari ini, jadi dia turun jadi 25 kilogram. Nah, jadi gimana caranya supaya jungkat-jungkit ini menjadi seimbang agar tentu yang ringan terangkat kan, yang berat di bawah. Maka bagaimana cara supaya yang ini jungkat-jungkitnya ini menjadi seimbang, atau kita dengan konsep timbangan lah, ini harus seimbang. Maka harus ada satu orang lagi kan. Nah, ada satu orang lagi. Nah, satu orang lagi misalkan satu orang lagi ini Rizky. Nah, bagaimana caranya? Berapa berat si Rizky ini supaya jungkat-jungkit ini menjadi seimbang. Nah, untuk menjawab ini kalian harus belajar yang namanya persamaan linear satu variabel. Nah, langsung saja ya kita masuk ke konsepnya. Jadi konsep persamaan linear satu variabel ini berhubungan dengan yang namanya kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, kalimat tertutup di sini kita bisa sebut juga dengan namanya pernyataan, di mana kalimat tertutup ini kalimatnya sudah bisa diidentifikasi nilai kebenarannya. Jadi dia tuh bisa benar atau bisa salah. Jadi dia bisa ditentukan dia itu benar atau salah. Misalkannya saja, contohnya ini, Semarang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, agar lebih mudah saja, contohnya misalnya saja, Riau merupakan ibu kota dari Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau. Nah, itu merupakan kalimat benar atau salah? Benar, Bu. Nah, ya, pintar anak-anak Ibu. Jadi itu merupakan kalimat benar. Nah, bagaimana yang kalimat salahnya? Ini, misalkan jumlah 2 bilangan genap selalu ganjil. Apakah ini merupakan kalimat yang benar? Kalimat penutup yang benar? Kalimat pernyataan yang benar? Jumlah 2 bilangan selalu ganjil. 2 bilangan genap selalu ganjil. Apakah ini benar? Salah. Kenapa salah? Siapa yang bisa buat contohnya? Kalau satu contoh saja yang membuat bahwa pernyataan ini salah. Saya, Bu. Ya, silakan Yudi. Tadi kan pernyataannya jumlah 2 bilangan genap itu sama dengan ganjil kan, Bu? Ya. Jadi kita ambil aja contohnya. Misalnya bilangan genap yang pertama itu 2 dan bilangan genap yang kedua itu 4. Jadi kita tambahin aja. Ya. 2 ditambah 4 kan 6. Jadi 6 itu kan tetap bilangan genap, Bu. Jadi kan itu bukan bilangan ganjil, makanya salah. Nah, pintar ya Yuli, pintar sekali, bagus. Benar yang dicontohkan oleh Yuli. Jadi kalau 2 bilangan genap itu pasti hasilnya selalu genap, tidak pernah ganjil. Maka kalimat ini kalimat pernyataan yang salah. Selanjutnya yang kedua ada kalimat terbuka. Di mana kalimat terbuka ini merupakan kalimat yang belum bisa diidentifikasi nilai kebenarannya. Berbeda dengan kalimat tertutup tadi. Kalimat tertutup bisa diidentifikasi nilai kebenarannya, sedangkan kalimat terbuka dia tidak bisa diidentifikasi nilai kebenarannya. Nah, intinya dia itu belum ada kepastian apa dia itu benar atau salahnya. Misalkan saja contohnya, X adalah bilangan genap yang kurang dari 8. Nah, kalau dia kalimatnya yang benar, kita ganti X-nya itu 2, 4, dan 6. Maka kalimat itu benar kan? Karena 2 kan kurang dari 8. 4 juga kurang dari 8. 6 juga kurang dari 8. Tapi, kalau kita ganti X-nya menjadi 10, apakah dia kurang dari 8? Tentu tidak kurang dari 8 kan anak-anak? Maka kalimat tersebut akan bernilai salah. Jadi, kalimat terbuka ini belum bisa diidentifikasi nilai kebenarannya. Apakah dia itu benar atau salah. Jadi harus dicari dulu. Baru tahu apakah kalimat tersebut benar atau salahnya. Seperti itu ya anak-anak.
Iya, Bu. Nah, jadi kalimat terbuka yang dihubungkan dengan sama dengan itu disebut dengan persamaan. Persamaan dengan satu variabel berpangkat satu atau berderajat satu itu disebut dengan persamaan linear satu variabel. Nah, jadi persamaan linear satu variabel merupakan persamaan yang dihubungkan dengan sama dengan dan variabel itu berpangkat satu. Nah, kalian harus perhatikan baik-baik ya. Nanti di akhir Ibu akan minta kalian menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Jadi Ibu ulang lagi, persamaan linear satu variabel itu merupakan suatu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan sama dengan, di mana variabelnya itu dia memiliki satu variabel dan dia berpangkat satu. Nah, bentuk umumnya dapat kita tulis seperti ini, AX tambah BY. Nah, A di sini dia sebagai koefisien, X di sini dia sebagai variabelnya tadi kan harus satu dan dia berpangkat satu. Di sini X-nya kan satu dan berpangkat satu dan dia berpangkat satu. Dan B ini merupakan konstantanya. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, selanjutnya agar kalian lebih mengerti, kita masuk ke contohnya. Nah, tentukan manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel. Nah, dari kedua ini yang mana yang merupakan persamaan linear satu variabel? Ada yang tahu? Yang A, Bu. Siapa yang tahu alasannya kenapa yang A yang merupakan persamaan linear satu variabel? Karena yang A itu cuma ada variabel X-nya, Bu. Nah, benar Yolvina, pintar. Nah, jadi yang A ini, dia itu merupakan persamaan linear satu variabel karena dia berpangkat satu X-nya dan dia variabelnya hanya ada satu, yaitu X. Sedangkan yang B, dia bukan merupakan persamaan linear satu variabel karena dia memiliki dua variabel yaitu X dan Y. Nah, selanjutnya kita masuk cara menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Jadi, menyelesaikan suatu persamaan dengan penjumlahan atau pengurangan ini, dia menggunakan konsep timbangan seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan yang pertama tadi, awal Ibu menjelaskan tadi, dia itu harus ekuivalen atau harus seimbang, dia menggunakan konsep timbangan. Jadi kalau timbangan itu harus seimbang, maka kita harus menambahkan itu dengan sama rata. Kalau di kiri kita tambahkan, maka di kanan juga kita harus tambahkan. Seperti itu. Untuk contohnya, nah, tentukan himpunan selesaian dari persamaan X tambah 2 sama dengan 5. Seperti ini. Jadi penyelesaiannya X tambah 2 sama dengan 5. Yang sebelah kiri kita kurangi 2. Nih, kita kurangi 2, maka yang sebelah kanan juga harus dikurangi 2. Dikurangi 2. Nah, jadi X ditambah 2 dikurang 2, 0. 5 dikurang 2 hasilnya 3. Nah, jadi kalau X-nya ini dapatnya 3, maka kalau kita masukkan ke sini, ke soalnya tadi, kita ganti X-nya menjadi 3, berarti 3 ditambah 2, maka hasilnya 5. Nah, maka terbukti bahwa maka dapat menunjukkan bahwa X-nya ini adalah 3. Kita dapatkan 3. Nah, ini kita dapat periksa seperti ini. Jadi sama hasilnya 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3. Selanjutnya kita masuk ke, tadi kan penjumlahan, selanjutnya kita masuk ke perkalian atau pembagian. Jadi dia sama saja seperti penjumlahan tadi, dia itu tetapi di sini dia mengkombinasikan antara operasi penjumlahan atau pengurangan dengan perkalian dan pembagian. Dia sama juga menggunakan konsep aturan timbangan. Di mana kalau operasi perkalian ini dan pembagian, kalau yang di kanan kita kali 2, maka yang di kiri juga harus dikali 2. Atau yang pembagiannya juga, kalau yang pembagian di kiri kita bagi 2, maka yang di kanan juga harus dibagi 2. Nah,
Untuk contohnya, tentukan himpunan selesaian dari persamaan 4x tambah 12 sama dengan 28. Nah, seperti ini. Ini seperti yang tadi ya, anak-anak penjumlahan tadi. Jika di sini kita kurangkan 12, maka di sebelah kanan juga kita kurangkan 12. Nah, kita kurangkan 12. Berarti 4x ditambah 12 dikurang 12, 0. 28 kurang 12, hasilnya 16. Nah, agar kita kan mencari x-nya, maka kedua ruas kita kalikan 1/4. Maka 1/4 dikali 4x, hasilnya adalah x. 1/4 dikali 16 hasilnya 4. Maka x-nya adalah 4. Untuk pembuktiannya, seperti ini untuk kita dapat memeriksanya, kita ganti x-nya tadi adalah kita dapat 4. Maka 4 dikali 4 ditambah 12 sama dengan 28. 4 dikali 4, 16. Ditambah 12 sama dengan 28. Maka 16 tambah 12 adalah 28. Nah, dia benar ya. Maka himpunan penyelesaiannya berapa, anak-anak? 4. Benar. Pintar semuanya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi, pertidaksamaan linier satu variabel ini dia juga sama seperti persamaan linier, tapi dia berbedanya pada tanda hubungnya. Jadi dia sama-sama kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung kecil, besar, kecil sama dengan, besar sama dengan. Ini disebut dengan pertidaksamaan. Jadi kalau pertidaksamaan yang memuat variabel dan pangkat variabelnya adalah 1, maka disebut dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Kalian harus ingat ya, nanti ibu minta kalian untuk menyimpulkan apa tadi persamaan linier dan pertidaksamaan linier. Jadi ibu ulang, pertidaksamaan linier satu variabel itu merupakan kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung kecil, besar, kecil sama dengan, besar sama dengan, yang memuat variabel dan pangkat variabelnya itu adalah 1. Seperti itu. Nah, anak-anak ibu semua pasti pernah nonton bioskop kan? Pernah, Bu. Nah, Bu. Nah, ya, Bu. Nah, kalau di bioskop kan biasanya ada seperti poster yang akan kita tonton. Misalkan di sini ada poster, misalkan di bioskop mau nonton Spiderman. Nah, ada poster seperti ini. Terus di bawahnya ditulis bahwa 13 tahun ke atas. Nih, di bawahnya dibilang 13 tahun ke atas. Berarti di sini dia yang di bawah 13 tahun ke atas tidak boleh nonton Spiderman. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Konsep dari pertidaksamaan linier. Jadi kalau kita misalkan U itu merupakan usia penontonnya, kita dapat menuliskannya seperti ini. U besar sama dengan daripada 13. Jadi yang di bawah 13 tahun tidak boleh menonton Spiderman ini. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, selanjutnya untuk menentukan apakah dia itu pertidaksamaan linier atau tidak, sama saja seperti persamaan linier tadi ya, satu variabel hanya berbeda pada tanda hubungnya. Kalau di persamaan dia sama dengan, sedangkan di pertidaksamaan dia ada besar, kecil, besar sama dengan, dan kecil sama dengan. Untuk lebih cepatnya langsung kita masuk ke penerapannya dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi penerapannya ini bisa dalam kehidupan sehari-hari dan diselesaikan dengan model matematika. Dan model matematika ini kita dapat menyelesaikannya dengan menerapkan konsep dari pertidaksamaan linier satu variabel tersebut. Nah, contohnya ini, misalkan diketahui perkarangan Pak Burhan berbentuk persegi panjang.
Jadi persegi panjangnya ini dia mempunyai panjang X tambah 7 cm dan lebarnya X kurang 2 cm. Nah, jika diketahui kelilingnya ini, keliling perkarangan Pak Burhan ini adalah 90 cm, maka kita disuruh menentukan luas maksimum dari perkarangan Pak Burhan. Nah, untuk mencarinya, pertama kita buat dulu apa yang diketahuinya. Di sini apa yang diketahui? Apa yang diketahui anak-anak? Panjang dan lebarnya. Panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Lebar, habis itu? Kelilingnya. Kelilingnya tidak lebih dari 90 cm. Nah, iya, benar sekali. 90. Pintar-pintar ya semuanya. Nah, seperti ini jawabannya. Nah, jika diketahui P-nya tadi kan, P-nya X tambah 7 dan lebarnya P di sini panjang ya, dan L di sini adalah lebar X kurang 2, dan kelilingnya itu tidak lebih dari sama dengan 90. Maka kita disuruh mencari luasnya. Luas perkarangan Pak Burhan. Nah, kita langsung masukkan saja ke model matematikanya. Rumus dari keliling persegi panjang, apa rumusnya anak-anak? 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjang tambah lebar. Benar. Nah, jadi kita masukkan saja tadi keliling sama dengan 2, panjangnya tadi apa? Berapa? X tambah? X tambah 7. Tambah 7, dan lebarnya? X kurang 2. X kurang 2, benar. Nah, ini yang di dalam kurung ini kita selesaikan dulu. Yang sama X kita tambahkan, X tambah X hasilnya 2X. 7 dikurang 2, 5. Nah, selanjutnya baru kita kalikan ke dalam. 2 dikali 2X. 4X. 4X. Nah, 2 dikali 5. 10. Nah, maka kita dapatkan model matematika kelilingnya adalah K sama dengan 4X ditambah 10. Benar. Nah, untuk menentukan ukuran maksimum persegi panjangnya, kita gunakan kelilingnya tadi yang kita dapat tadi, yaitu 4X tambah 10. Tapi dia tidak boleh lebih dari 90. Maka kelilingnya kita masukkan saja, kita substitusi, jadi 4X tambah 10 harus tidak kurang dari 90. 90, benar. Nah, seperti konsep tadi, konsep persamaan tadi dan ketidaksamaan ini, dia harus, kalau yang di sebelah kiri kita kurang 10, maka yang sebelah kanan kita kurang 10. Kita kurang 10 supaya dia seimbang, seperti konsep timbangan ya. Nah, jadi 4X ditambah 10 dikurang 10, 0. 90 dikurang 10, 80. 80. Nah, selanjutnya kita kalikan 1/4. Kalau sebelah kiri kita kalikan 1/4, maka sebelah kanan kita juga harus kalikan 1/4. 4. Nah, 1/4 dikali 4X, X. 1/4 dikali 80, 20. Nah, jadi X-nya di sini harus tidak lebih sama dengan 20. Nah, oleh karena itu, maka nilai maksimumnya adalah 20. Dia kan X tidak lebih sama dengan 20, maka X-nya itu bisa juga sama dengan 20. Maka kita dapat mencari luas maksimumnya menjadi luas panjang dikali lebar. Nah, panjangnya tadi X tambah 7, kita kali dengan X kurang 2. X kurang 2. Nah, X-nya tadi kita dapat adalah 20, Bu. Benar. 20 kita tambahkan 7. Terus kita kalikan dengan dalam kurung 20 dikurang 2. Nah, yang dalam kurung kita selesaikan dulu. 20 ditambah 7. 27. 27. Nah, 20 dikurang 2. 18. Maka hasil 27 kali 18 itu hasilnya adalah 486
cm kuadrat. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas maksimum perkarangan Pak Burhan tadi adalah 486 cm kuadrat. Persegi. Oke, persegi. Benar. Nah, seperti itu ya anak-anak mengenai persamaan linier dan pertidaksamaan linier. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD. Sebelum memberikan LKPD, Ibu akan bagikan kalian dulu kelompok ya. Ya, Bu. Nah, oke, Ibu bagikan dulu kelompoknya. Ibu akan bagikan menjadi 2 kelompok. Kelompok 1, dicatat ya. Kelompok 1, Leni, Diara, Yolvina, Irma, Nurul, dan Melinda. Nah, kelompok 2-nya, jadi masing-masing kelompok ada 6 orang ya. Kalau kita di sini kan ada 12 orang mereka. Kelompok 2, Anggi, Yuli, Fami, Fatia, dan Gita, lalu yang terakhir Ainia. Nah, seperti itu ya kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi Ibu akan bagikan LKPD-nya di grup WhatsApp kita. Nanti mengerjakannya itu walaupun dia per kelompok, tapi mengerjakannya harus bersama-sama dan semuanya harus menjelaskan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya. Nah, bagus. Ini langsung saja kita pindah ke grup WA ya, anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, anak-anak Ibu semua, udah siap semua kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari kelompok 1 dulu ya, baru nanti kelompok 2. Silakan kelompok 1, siapa ketuanya? Baik, Bu. Yelvina ketuanya, Bu. Ya, Yovina, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulvina Arfa Citra Febriani, perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari pengerjaan LKPD tadi. Baiklah, untuk jawaban yang pertama akan dibahas dan dijelaskan oleh Leni. Kepada Leni dipersilakan. Ibu, jawabannya di share screen-nya, Bu. Iya, Leni, di share screen biar teman-teman yang melihat supaya semuanya mengerti. Oh, iya, Bu. Udah kelihatan, Bu. Udah, Leni, silakan dijelaskan. Baiklah, saya akan menjawab lembar kerja yang pertama, yaitu soalnya yang pertama jumlah 2 bilangan ganjil selalu merupakan bilangan genap. Jawabannya benar, misalnya bilangan ganjil yaitu 1 ditambah 3 dan hasilnya 4. 4 itu kan 4 itu kan bilangan genap. Terus 5 ditambah 7, hasilnya kan genap. 5 itu kan ganjil, 7 ganjil. Yang kedua, soal yang kedua yaitu 1 kilogram karet busa lebih ringan jika dibandingkan dengan 1 kilo besi. Jawabannya salah karena berat 1 kilo busa itu kan sama beratnya dengan 1 kilo besi.
Yang ketiga yaitu 1 jam sama dengan 360 detik. Jawabannya benar. Karena 1 jam itu kan memang 360 detik. Udah, Bu. Nah ya, bagus Leni. Akan dilanjutkan kelompok 1. Baiklah, terima kasih kepada Leni atas penjelasannya. Untuk soal berikutnya akan dijawab oleh Diara. Kepada Diara dipersilakan. Iya, Bu, bentar. Udah nampak, Bu? Sudah Diara, silakan dijelaskan. Tadi kan, Bu, dia tuh ada yang sebelah kiri si Danal, Bu, beratnya 60. Sebelah kanan tuh si Betty beratnya 25. Jadi kan Tommy masuk, Bu, sama si Betty gabung. Jadi biar sama seimbang gitu. Jadi kita untuk mencari berat si Tommy. Berat Tommy itu sama dengan berat Danal dikurang berat Betty. 60 dikurang 25 sama dengan 35. Jadi berat Tommy adalah 35. Udah, Bu. Nah ya benar, berarti berat si Tommy harus melengkapi berat Yuli tadi kan, Yuli 25, terus Tommy harus 35 supaya sama-sama 60. Nah, silakan dilanjutkan kelompok 1. Mana nih kelompok 1 ketuanya tadi? Iya, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Diara atas jawabannya. Jawaban selanjutnya akan saya jawab sendiri. Ntar, Bu, share screen. Sudah kelihatan, Bu? Sudah Yolvina, silakan dijelaskan. Baiklah, di sini tadi dari soal, di situ kita bisa misalkan bahwa nilai X itu merupakan buku yang dibeli Intan. Kemudian nilai Y merupakan buku yang dibeli Jojo. Dan nilai Z merupakan buku yang dibeli oleh Ersan. Dan kita dapat ketahui bahwa dari soal, buku yang dibeli Nita sebanyak 5 buah buku yang dibeli Sinta sebanyak 4 buah buku yang dibeli Santi sebanyak 2 buku. Sehingga kita bisa mengetahui jumlah-jumlah nilai bukunya dengan masukkan nilai tersebut ke dalam persamaan. Yang pertama, untuk menentukan nilai X yang merupakan buku Intan, itu menjadi X ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian X sama dengan 7 dikurang 5, X sama dengan 2. Kemudian untuk buku yang dibeli Jojo, kita buat persamaannya dengan Y menjadi Y ditambah 4 sama dengan 6, Y sama dengan 6 dikurang 4, Y sama dengan 2. Kemudian untuk buku yang dibeli Ersan, yaitu Z, Z ditambah 2 sama dengan 4, Z sama dengan 4 dikurang 2, Z sama dengan 2. Jadi, banyak buku yang dibeli Intan, Jojo, dan Ersan, masing-masing adalah berjumlah 2 buku. Udah, Bu. Nah ya, bagus Yolvina. Berarti itu penerapan persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari, seperti tadi Intan, Jojo, dan Ersan membeli buku. Nah, selanjutnya silakan kelompok 1 dilanjutkan. Lah, pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma. Kepada Irma dipersilakan. Udah kelihatan, Bu? Belum, Irma. Masih belum Irma? Coba diulang lagi. Oh, sudah kelihatan, Bu? Sudah. Coba itu bisa di zoom nggak?
Terlalu kecil ya, Bu? Iya. Kelihatan, Bu? Dah. Silakan dijelaskan. Jadi, pertanyaan selanjutnya yaitu tentukan manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel. Yang A, 2x dikurang 10 sama dengan 3. Jadi jawabannya itu merupakan persamaan linear satu variabel karena hanya memiliki sebuah variabel berpangkat 1, yaitu x. Kemudian yang B-nya, x dikurang 5y sama dengan 15. Itu bukan merupakan persamaan linear satu variabel karena memiliki dua variabel yaitu x dan y. Kemudian yang C, x kuadrat ditambah 4 sama dengan 0, itu bukan merupakan persamaan linear satu variabel karena terdapat variabel berpangkat 2 yaitu x pangkat 2. Sudah, Bu? Nah, benar. Selanjutnya, silakan kelompok 1. Baiklah, terima kasih kepada Irma. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Nurul. Kepada Nurul, dipersilakan. Sudah nampak, Bu? Dan Nurul. Silakan Nah, dijelaskan. yang pertanyaan selanjutnya yaitu disuruh membuktikan bahwasannya x dikurang 3 sama dengan 5. Maka yang pertama kita pindahkan nilai min 3-nya ke ruas sebelah kanan. Maka x-nya itu jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Atau bisa juga yang seperti dijelaskan Bu Rahma tadi, sama-sama kita ruas kanan, ruas kiri kita tambah dengan 3. Penyelesaian x kurang 3 sama dengan 5 adalah x sama dengan 8. Nah, yang soal kedua yaitu 2x dikurang 6 sama dengan 10. Maka kita pindahkan lagi min 6-nya ke kanan menjadi positif, yaitu 10 ditambah 6. Maka 2x sama dengan 16. Kemudian x 2-nya kita pindah ke ruas kanan, maka 16 dibagi 2 hasilnya 8. Jadi penyelesaian persamaan dari 2x dikurang 6 sama dengan 10 yaitu 8. Nah, bisa juga kita buktikan dengan cara nilai x-nya kita masukkan persamaan tersebut, kemudian kita jumlahkan, maka dapatlah hasilnya 2x dikali dengan 16 dikurang 6, maka hasilnya 10, maka itu terbukti. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu x ditambah 12 sama dengan 3. Maka x sama dengan 3 dikurang 12. Yang ruas kiri positif kita pindah ke kanan, maka dia negatif, maka dapatlah hasilnya min 9. Maka penyelesaian dari x ditambah 12 sama dengan 3 yaitu x sama dengan min 9. Bisa juga kita buktikan bahwasanya itu benar atau salah dengan cara memasukkan nilai x-nya yang kita dapat tadi ke persamaan. Maka min 9 ditambah 12, maka hasilnya 3. Sudah, Bu, apakah betul, Bu? Nah, ya benar. Ya. Kelompok 1 sudah semua menjawab. Sudah, Bu. Nah, oke. Selanjutnya kita ke kelompok 2 aja. Kelompok 2 silakan dilanjutkan saja dari yang pertanyaan KPD tadi. Dan tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 lagi. Siapa ketuanya? Yang pertama jawabannya itu adalah dipersilahkan. Sudah nampak? Sudah, Bu? Belum, Anggi? Udah. Nah, untuk yang A, soalnya 3x ditambah 5 sama dengan 2x dikurang 2. Nah, tadi kan Ibu jelaskan kalau misalnya ruas kiri dikurang 5, ruas kanan juga dikurang 5.
Jadi 3X ditambah 5 dikurang 5 sama dengan 2X dikurang 2 dikurang 5. 5 dikurang 5, 0. Jadi yang ini sisanya tinggal 3X. Ini 2X-nya kita turunkan. Min 2 dikurang 5 itu hasilnya 7. Lalu untuk yang 2X kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi dia negatif. Untuk negatif 7-nya tetap di ruas kanan. Jadi 3X dikurang 2X itu sama dengan X. Dan untuk min 7-nya kita turunkan juga. Jadi hasilnya adalah X sama dengan min 7. Nah, untuk yang B, 9Z dikurang 12 sama dengan 5 ditambah 8X. Nah, kalau yang ini, ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama ditambah 12. Jadi 9Z dikurang 12 ditambah 12 sama dengan 5 ditambah 12 ditambah 8Z. Yang ini min 12 ditambah 12 itu hasilnya 0. Jadi sisanya 9Z. 5 ditambah 12 hasilnya 17 ditambah 8Z. Nah, 8Z ini pindah ke ruas kiri. Jadi dia dikurang 9Z dikurang 8Z sama dengan 17. 9Z dikurang 18Z. 9Z dikurang 8Z itu hasil Z. Kita turunkan, maka hasilnya Z sama dengan 17. Nah, benar. Sebentar yang ini berarti sudah tahu konsep aturan timbangannya. Nah, selanjutnya silakan dilanjutkan, Pani. Ya, terima kasih kepada Anggi. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuli. Kepada Yuli dipersilahkan. Tunggu ya, Bu. Iya, Yuli. Sudah nampak teman-teman? Sudah. Baiklah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari Anggi tadi. Di sini saya membahas yang bagian D-nya. Pada soalnya kan 4 dikali 7 dikurang 3Y sama dengan 2 dikali 9Y ditambah 5 ditambah 15. Jadinya seperti yang Ibu sudah bilang, kita tinggal mengalihkannya saja ke dalam. Misalnya 4 dikali 7 dan 4 dikali min 3. Begitu juga pada yang ruas di kanannya. 2 dikali 9Y ditambah 2 dikali 5. Jadinya kita dapatkan hasilnya 28 dikurang 12Y sama dengan 18Y ditambah 10 ditambah 15. Jadinya kita bisa memindahkan yang ada variabelnya, yang Y-nya ke ruas yang kiri. Jadinya min 12Y dikurang 18Y sama dengan yang angka-angkanya kita letak di ruas kanan, yaitu 10 ditambah 15 dikurang 24. Jadinya min 12Y dikurang 18Y itu kan sama dengan min 30Y. 10 ditambah 15 kan 25 dikurang 28 hasilnya min 3. Jadinya untuk mengetahui nilai Y, maka kita bisa langsung membagikan atau dikalikan dengan 1
min 1/30, tetapi di sini saya langsung membagikannya saja. Jadi Y sama dengan min 3 per min 30. Jadinya Y-nya sama dengan 1/10. Sekian dari saya. Nah, Betul ya atau bagus. salah, Bu? Benar, ini sudah bagus ya, sudah menerapkan konsep timbangan, yang mana kalau dikiri kurang 12, kita menjadi kurang 12. Nah, silakan dilanjutkan Fani. Baiklah, terima kasih kepada Yuli. Untuk pertanyaan selanjutnya akan Fani jawab sendiri. Udah kelihatan teman-teman? Sudah, Fani. Nah, untuk soal di orientasi masalah yang kedua, di mana soalnya itu Riko mempunyai 5 kantong bola. Masing-masing kantong isinya sama. Kemudian ayahnya memberi lagi 12 biji. Ternyata banyak bola Riko sekarang ada lebih dari 70. Bila banyak bola di kantong adalah X biji, maka kalimat di atas jika dituliskan dalam kalimat matematika atau model matematikanya menjadi 5X ditambah 12 lebih besar dari 70. Nah, karena 5X itu tadi diketahui kantong bolanya dan 12 tambahan dari ayahnya. Dan pertanyaannya itu, yang pertama yang A, ada berapa variabelnya? Yang B, apakah kalimat tersebut termasuk kalimat terbuka? Dan yang C, tanda hubung apa yang digunakan pada kalimat tersebut? Dan yang D, apakah kalimat tersebut termasuk merupakan pertidaksamaan linier satu variabel? Nah, untuk penyelesaian yang A, soalnya itu ada berapa variabel? Jawabannya itu ada 1, yaitu variabel X, sesuai yang diketahui di soal. Kemudian yang B, apakah kalimat tersebut termasuk kalimat terbuka? Ya, benar. Kalimat yang soal itu termasuk dalam kalimat terbuka. Selanjutnya yang C, tanda hubung apa yang digunakan pada kalimat tersebut? Di mana tanda hubung yang digunakan itu adalah lebih dari, yaitu yang tadi 5X ditambah 12 lebih dari 70. Kemudian yang D, apakah kalimat tersebut termasuk merupakan pertidaksamaan linier satu variabel? Ya, jawabannya merupakan pertidaksamaan linier satu variabel karena telah memenuhi syarat dari pertidaksamaan linier satu variabel tadi, yaitu merupakan kalimat terbuka dan dihubungkan oleh tanda lebih dari. Nah, seperti itu. Ya, Bu. Nah, benar. Pintar ya, Fani. Jadi dia tadi merupakan kalimat terbuka karena dia belum bisa ditentukan. X-nya itu 5X ditambah 7 tadi kan, maka dia termasuk kalimat terbuka. Dan dia merupakan pertidaksamaan linier satu variabel karena dia memiliki satu variabel X dan pangkatnya berpangkat 1. Nah, benar. Jadi kita sudah masuk ke pertidaksamaan tadi ya. Silakan dilanjutkan, Fani. Ya, untuk soal selanjutnya akan dijawab oleh Gita. Kepada Gita dipersilakan. Baik, Bu. Udah kelihatan, Bu? Sudah. Sudah. Coba di zoom dikit. Bisa di zoom tuh? Bisa. Nah, ya. Nah, Silakan. saya akan menjawab soal dari LKPD
yang mana soalnya manakah di bawah ini yang merupakan pertidaksamaan linier satu variabel? A. Dua buah truk, yaitu truk A dan truk B berjalan melintasi jembatan. Berat muatan truk A adalah X kuadrat dikurang 4 ton. Sedangkan berat muatan truk B adalah 18 ton. Jembatan tersebut hanya dapat menahan beban dengan berat tidak lebih dari 40 ton. Yang B, suatu bilangan jika dikurang 6 tidak lebih dari 5, maka jawabannya yang A, X kuadrat dikurang 4 dari muatan truk A. Ditambah 18 itu didapat dari truk B. Nah, katanya jembatan tersebut kan hanya dapat menahan beban tidak lebih dari 40 ton. Maka dapatlah persamaannya X kuadrat dikurang 4 ditambah 18 kecil dari 40. Nah, persamaan ini bukan merupakan pertidaksamaan linier satu variabel karena terdapat variabel berpangkat 2 yaitu X kuadrat. Kemudian yang B, X kurang 6. Karena yang di soalnya suatu bilangan jika dikurang 6 tidak kurang dari 5. Nah, suatu bilangannya misalkan X dikurang 6 kecil dari 5. Nah, ini merupakan STLSV karena hanya terdapat variabel berpangkat 1, yaitu X. Nah, sekian dari saya. Nah, ya benar. Gita itu dia merupakan termasuk PTLSP ya, pertidaksamaan linier satu variabel. Selanjutnya, silakan dilanjutkan, Fani. Ya, terima kasih kepada Gita. Untuk soal yang terakhir akan dijelaskan oleh Ainia. Kepada Ainia dipersilakan. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Ainia. Nah, jadi soal terakhir itu adalah sebuah persegi panjang memiliki panjang yaitu 2x tambah 1 cm dan lebarnya yaitu x kurang 4 cm. Nah, keliling persegi itu tidak lebih dari 96 cm. Jadi yang ditanya berapakah lebar dan panjang dari persegi panjang tersebut untuk memperoleh luas maksimum. Nah, dari soal itu diketahui panjang persegi panjang itu 2x tambah 1 dan lebar persegi panjang itu sama dengan x kurang 4 cm. Nah, jadi rumus keliling persegi panjang itu sama dengan 2 dikali P tambah L. Nah, yang ditanya, maaf ya yang di sini kurang. Maksudnya itu ditanya itu berapa lebar dan panjang dari persegi panjang tersebut. Nah, jadi cara jawabnya itu ada 2. Yang pertama, itu dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Nah, yang pertama, rumus kelilingnya itu kan 2 dikali P tambah L. Nah, tadi sudah diketahui bahwa keliling itu tidak lebih dari 96 cm, maka kecil sama dengan 96. Nah, jadi P dan L itu kan sudah diketahui, maka substitusikan saja ke rumus keliling persegi panjang. Lalu ditambah. Jadi 2x tambah x itu sama dengan 3x. Dan 1 dikurang dengan 4, 4-nya minus 3. Jadi dapatlah hasilnya 2 dikali 3x kurang 3 kecil sama dengan 96. Lalu dikalikan
2 ini dikalikan dengan 3x, dapatnya 6x. Lalu 2 dikali dengan minus 3, yaitu dapatnya minus 6. Jadi 6x dikurang 6, kecil sama dengan 96. Lalu kedua ruas ini ditambah dengan 6. Jadi 6x dikurang 6 ditambah 6 kecil sama dengan 9. 6 ditambah 6. Nah, minus 6 ditambah 6 ini kan 0, maka dapatlah hasilnya 6x. Itu 96 ditambah 6 adalah 102. Jadi 6x kecil sama dengan 102. Nah, di sini kedua ruas dikali lagi dengan 1/6. Jadi 6x dikali 1/6 itu hasilnya 6/6x. Dan 102 dikali 1/6 itu hasilnya 102/6. Jadi 6/6 itu kan 1. Maka tinggal X-nya saja. Ya, 102 dibagi 6 yaitu 17. Maka X kecil sama dengan 17. Nah, untuk cara yang kedua itu membagi Satu cara saja ini ya. Iya, itu udah benar. Langsung kesimpulannya. Jadi untuk memperoleh luas maksimum persegi panjang, maka diambil nilai X yang tertinggi yaitu 17 yang kita dapat tadi, X kecil sama dengan 17 itu. Nah, sehingga diperoleh panjang dari persegi panjang itu, yang tadi disoalkan ada 2X tambah 1, maka kita masukkan saja, substitusikan X-nya ke 2X tambah 1 ini, maka dapatlah hasilnya 35. Dan begitu juga dengan lebar persegi panjang, didapati hasilnya 13. Sekian, terima kasih. Nah, bagus ya, ini ya, dia ada 2 alternatif untuk jawabannya. Tapi yang jawaban pertama tadi, alternatif pertama tadi sudah lengkap sekali, jadi maka saya bilang satu saja. Nah, udah semuanya, kelompok 2 udah semuanya, Fani? Udah Bu, udah semuanya menjawab. Nah, bagus ya, anak-anak ibu semua, pintar-pintar semua sudah bisa menjawab semua pertanyaan ibu dari LKPD. Apa ibu ini? Nah, selanjutnya, tadi kan ibu bilang, kalian anak-anak ibu semua harus menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kalau bisa nanti ibu kasih hadiah loh. Ayo anak-anak ibu, jadi apa tadi persamaan linear apa dan ketidaksamaan linear variabel itu apa? Silakan siapa yang menyimpulkan? Nanti ibu kasih hadiah. Karena ibu adalah juragan pulsa, nanti ibu kasih pulsa. Ayo siapa yang mau menjawab? Anak-anak ibu, siapa yang mau menjawab? Mau menyimpulkan? Bu, kalau salah, kayak mana Bu? Kalau masih ragu-ragu. Kalau salah nggak dapat pulsa. Coba saja disimpulkan, nanti kalau masih ada kurang kan ibu tambahkan. Ya, ayo kalau, siapa yang menyimpulkan? Kalau kurang tambahin ya Bu. Ya. Gerak-gerak. Baiklah, di sini saya akan pelajaran yang saya pahami hari ini yaitu persamaan linear satu variabel di mana persamaannya itu bentuk umumnya itu terdapat satu variabel, misalnya x aja, enggak x dan y, enggak kayak gitu. Terus mencari sistem persamaan linear satu variabel itu kan sama dengan nilainya itu pasti sama dengan. Tetapi kalau persamaan linear tidak variabel,
persamaan linear tidak variabel itu Pertidaksamaan. apa ya? Ayo Yuli dilanjutkan. Nanti Ibu kasih pulsa loh. Ya, keluar Yulinya. Ada yang mau menyimpulkan? Anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan, silakan. Ibu kasih hadiah loh. Nah, baiklah, biar Ibu simpulkan saja. Jadi tadi udah benar yang bilang Yuli, yang dikatakan Yuli bahwa persamaan linear itu dia hanya memiliki persamaan linear satu variabel. Berarti dia memiliki satu variabel. Dan variabelnya itu harus berpangkat 1. Dan dia dihubungkan dengan tanda hubung sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan linear satu variabel dia merupakan kalimat terbuka yang memiliki variabel dengan variabelnya itu 1 dan berpangkat 1, yaitu misalkan x saja, y saja. Dan dia dihubungkan dengan tanda hubung besar sama dengan, kecil sama dengan, besar atau lebih besar, dan kecil atau lebih kecil. Itu ya, anak-anak Ibu. Nah, bagus Yuli tadi masih setengah ya. Nanti Ibu kasih pulsanya setengah. Oke, anak-anak Ibu, semua pintar-pintar ya, sudah ngerti semuanya ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Dia masih berhubungan dengan persamaan linear satu variabel ini ya. Kalau dua variabel berarti variabelnya ada 2. Iya, Bu. Anak. Nah, agar pembelajaran kita ini menjadi berkah, oleh sebab itu marilah kita berdoa. Silakan dipimpin doa ketua kelas. Ya, Bu. Baiklah, teman-teman sekalian. Karena kan kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini, maka kita tutup pembelajarannya dengan berdoa kafaratul majlis. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Nanti Yuli kirimkan saja nomornya ya, nomor diisi. Oke, lebih dan kurang Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yuli dapat setengah.